Hola amigos parantosku Mahadamangos, balik lagi di Gayakin Movie yang masih melanjutkan serial Katekyo Hitman Reborn part kelima yang akan menceritakan tentang dimulainya pertarungan antara Suna Family melawan Varia untuk memperebutkan cincin Fongola. Bagaimanakah keseruannya? Nggak perlu berlama-lama lagi, langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarang bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini diawali oleh Ribbon yang memberikan cincin Fongola elemen badai pada Hayato, sementara yang memotong mendapatkan cincin hujan. Dan di sini diberitahu jika cincin pemimpin Fongola yang dipakai Suna adalah cincin langit, sementara di bawahnya ada 6 cincin lain yang disebut half ring Fongola, yang berisi elemen badai, hujan, matahari, petir, kabut, dan juga awan. Hayato dan Yamamoto lalu pergi membawa cincin masing-masing dan berjanji akan lebih kuat saat kembali 10 hari lagi. Setelahnya, Ribbon memberitahu jika 4 cincin yang tersisa udah ia berikan pada famili Suna yang lain, dan salah satunya adalah si Ryohei yang mendapat cincin matahari. Ribbon ternyata juga memanggil Colonello untuk melatih si Ryohei yang Ribbon bilang orang paling lemah di Suna Family. Sementara itu, Dino ternyata juga diminta Ribbon untuk melatih salah satu anggota dari Suna Family, dan orang itu nggak lain adalah Hibari yang udah memegang cincin awan. Shin lalu berpindah pada Hayato yang memohon pada Dr. Samal untuk melatihnya. Di sisi lain, Yamamoto meminta dilatih ayahnya yang walau hanya seorang tukang sushi, orang tua itu merupakan seorang ahli kendo, guys. Saat melatih Suna, Ribbon memberitahu jika 9 pemimpin Fongola sebelumnya menggunakan senjata yang berbeda-beda untuk bertarung. Namun di antara mereka juga ada yang menggunakan sarung tangan seperti Suna sebagai senjata. Dan orang itu merupakan pemimpin terhebat dalam sejarah Fongola yang adalah Sang Sodaime, atau pemimpin dari generasi pertama. Latihan berat pun terus dilakukan Suna Family hingga hampir memasuki hari ke-10. Dan bersamaan dengan itu, pihak Varia udah menyadari jika cincin yang ada di tangan mereka adalah cincin Fongola yang palsu. Karena itu, mereka pun bersiap untuk pergi ke Jepang. Keesokan harinya, Varia Family pun akhirnya tiba di kota Namimori dan terlihat jika penyerangan pertama mereka dipimpin oleh salah satu dari 7 bayi ajaib yang bernama Marmon. Marmon meminta anggota bernama Levi untuk mencari keberadaan cincin petir, di mana dengan sebuah teknik Marmon bisa tahu letak cincin itu berada. Berpindah pada Suna yang sedang membicarakan tentang Master si Basil membuatnya menebak bagaimana tampang sang Master tersebut. Sesampainya di rumah, ayah Suna yang bernama Imitsu mendadak ingin pergi karena katanya ia harus menemui tamu yang gak diundang. Anehnya, ayah Suna mengetahui tentang Varia Family, guys. Yang ternyata ayah Suna gak lain adalah master dari si Basil. Imitsu lalu mengajak Basil pergi sementara Suna diminta menghadang si Levi. Sementara itu, di sisi lain Levi dan Marmon akhirnya berpisah untuk mencari cincin yang berbeda. Suna dan Ribbon pun langsung mencari Futa, Lambo, dan Ipin, di mana salah satu dari mereka lah yang ternyata memegang cincin petirnya. Keduanya lalu nggak sengaja bertemu Kyoko dan Haru yang memberitahu jika mereka sempat melihat Futa bersama Lambo juga si Ipin. Berpindah pada Futa dan kawan-kawan yang lokasinya udah berhasil ditemukan oleh salah satu anak buah Levi, dan bener aja cincin petir ternyata disembunyikan Ribbon di rambut si Lambo. Lambo auto diserang bersamaan dengan Suna yang juga berhasil menemukan mereka. Beruntung saat anak buah Levi akan menyerang lagi, Ryohei nggak sengaja melewati tempat itu dan membantu mereka. Anak buah Levi yang lain mencoba menyerang namun mereka dijatuhkan oleh Hayato dan Yamamoto yang datang ke sana juga. Nggak lama Levi tiba di tempat itu juga dan melihat anak buahnya udah dikalahkan. Dan keadaan makin memburuk karena kemudian semua anggota Varia akhirnya datang ke tempat itu juga. Sang ketua Varia yang bernama Sansus nggak pakai basa-basi langsung mencoba menghabisi Suna. Beruntung Imitsu berhasil menghentikan si Sansus, dan di sini terbongkar jika ayah Suna bekerja sebagai penasihat eksternal untuk Kyudaime, dan ia lalu mengeluarkan surat yang ditulis langsung dari pemimpin Fongola generasi ke-9 tersebut. Ribbon lalu memberitahu walau bukan Fongola seutuhnya, penasihat eksternal adalah orang nomor 2 di Fongola setelah sang pemimpin. Suna dan Sansu sama-sama mendapatkan surat dari Kyudaime yang berisi jika saat ini pemimpin generasi ke-9 itu udah sekarat dan hampir mendekati ajal. Ia sebenarnya setuju jika Suna menjadi sang penerus, namun ia juga mau jika Sansus yang adalah anak kandungnya juga mengisi posisi tersebut. Maka dari itu, Kyudaime memutuskan untuk menentukan penerusnya yang sah dengan cara pertarungan yang akan diawasi oleh pihak Fongola. Yang ternyata cincin yang berada di Suna hanyalah setengah bagian dari cincin yang asli dan setengahnya lagi ada di tangan Sansus dan teman-temannya.
Dan untuk jadi penerus, salah satu dari kelompok mereka harus bisa menyatukan kedua bagian tersebut dengan cara pertarungan antara Suna Family melawan Varia. Gak lama muncul dua orang wanita yang mengaku berasal dari organisasi Kervelo, yang katanya udah ditunjuk sang Kyudaime sebagai wasit. Mereka juga memberitahu jika Kyudaime mengadakan pertarungan karena ia percaya cara itu bisa mempersatukan semua member di familinya. Imitsu lalu bilang ia nggak pernah mendengar di Fongola ada organisasi bernama Kervelo, namun kedua wanita itu bilang mereka nggak bisa menjawab pertanyaan Imitsu karena mereka hanya menuruti sang Kyudaime. Keduanya lalu meminta kedua belah pihak datang ke sekolah Nami Mori esok malam untuk memulai pertarungannya. Keesokan malamnya, Suna dan Varia Family pun akhirnya datang ke sekolah Nami Mori, di mana kedua wasit langsung menentukan pertandingan pertama untuk memperebutkan cincin matahari. Ryohei harus berhadapan dengan anggota Varia yang bernama Lusuria di dalam sebuah ring tertutup. Ribbon lalu memberitahu jika dari generasi ke generasi penjaga matahari selalu orang yang ahli dalam seni bela diri. Dan seperti yang kita tahu jika si Ryohei adalah seorang petinju, sementara Lusuria ternyata seorang ahli bela diri Muay Thai. Kacaunya saat pertarungan dimulai, kedua wasit menyalakan lampu yang sangat terang yang mereka bilang ring itu emang khusus dibuat untuk pertarungan para penjaga matahari. Ryohei yang kesulitan melihat terkena serangan lebih dulu karena si Lusuria menggunakan kacamata yang membuatnya lebih diuntungkan. Ryohei mencoba membalas namun si Lusuria menangkis dengan plat baja yang ada di lututnya membuat lengan si Ryohei terluka cukup parah. Terlebih Ryohei cepat kehabisan tenaga karena panas dari lampu di arena tersebut. Nggak lama Kolonelo pun datang untuk menyemangati muridnya itu membuat si Ryohei bisa bangkit kembali. Kolonelo lalu memberitahu teman-temannya jika selama ini Ryohei cuma menggunakan lengan kirinya untuk bertarung. Dan itu emang disengaja karena kekuatan di lengan kanannya disimpan untuk pertarungan penting seperti sekarang. Kembali ke pertarungan di mana si Lusuria lalu bergerak sangat cepat dan bisa mengenai wajah si Ryohei. Namun sedikit demi sedikit Ryohei mulai bisa merasakan pergerakan lawan walau matanya tertutup. Hingga di serangan selanjutnya ia pun hampir berhasil mengenai wajah si Lusuria. Lusuria mengejek serangan Ryohei yang meleset, namun ternyata anak itu emang sebenarnya mengincar lampu di atas ring dan kemudian menghancurkan semua lampunya. Ryohei pun kembali menyerang, namun si Lusuria lagi-lagi bergerak cepat dan mengelilinginya. Ryohei yang udah terbiasa dengan teknik gerakan cepat itu tahu keberadaan si Lusuria, namun sang hitman kembali menangkis pukulan Ryohei menggunakan besi di lututnya. Akibat pukulan itu, Ryohei pun terlihat sangat kesakitan. Saat Ryohei semakin terdesak, Imitsu dan Bashi lalu datang membawa Kyoko, juga sahabatnya yang bernama Kurokawa ke tempat itu juga. Kyoko yang sebelumnya nggak tahu jika kakaknya pergi dari rumah untuk bertarung di pihak Suna Family sangat khawatir melihat kondisi Ryohei. Namun kejamnya, si Lusuria lalu bilang ia akan menghabisi Ryohei menggunakan teknik terakhirnya. Di sini juga terbongkar alasan Ryohei nggak pernah memberitahu jika ia akan bertarung pada Kyoko karena ternyata waktu keduanya berada di sekolah dasar, Ryohei pernah berjanji pada adiknya itu nggak akan pernah bertarung atau berkelahi lagi. Namun suatu hari Ryohei melanggarnya dan berkata pada Kyoko jika ada saatnya ia harus bertarung, walau itu bisa membuat Kyoko menangis. Karena itu di situasinya sekarang Ryohei merasa inilah saatnya ia harus bertarung dan gak boleh kalah lagi, membuat kekuatan Ryohei auto bertambah. Hingga akhirnya ia pun berhasil menghancurkan pelindung lutut milik si Lusuria. Karena Ryohei udah menang, Kolonelo pun akhirnya mengajak Kyoko pergi dari sana sementara si Lusuria terlihat sangat ketakutan dan berkata ia harus bertarung walau hanya dengan satu kaki aja. Hingga ia lalu diserang oleh temannya sendiri yang ternyata peraturan Varia Family adalah menyingkirkan orang yang kalah dan dianggap lemah. Karena itu Lusuria terlihat sangat ketakutan dan memaksa ingin terus bertarung. Kedua wasit akhirnya memutuskan jika pertarungan itu dimenangkan oleh Ryohei. Dan besok akan dilanjutkan pertarungan kedua untuk memperebutkan cincin petir yang akan mempertemukan Lambo dengan si Levi. Keesokan harinya, pertarungan antara Lambo dan Levi dilakukan di atap gedung sekolah di mana kedua wasit udah menaruh beberapa tiang yang bisa menyerap petir dan mengalirkannya pada lantai melalui kabel yang udah disebar di seluruh arena pertarungan. Lucunya, si Lambo yang mengira jika arena adalah taman bermain gak sabar ingin cepat memasukinya. Melihat itu, Suna berkata jika Lambo gak mau bertarung gak mengapa jika ia mengaku kalah aja. Namun dengan sombong, Lambo berkata jika ia gak bisa mati.
Karena itu, Suna memberikan sepasang tanduk yang sebelumnya ia dapatkan dari Lambo dewasa, karena di malam sebelumnya si Suna nggak sengaja bertemu dengan Lambo dewasa di rumahnya saat Lambo kecil yang tertidur secara nggak sengaja masuk ke dalam basoka ajaibnya. Lambo pun akhirnya berhadapan dengan Levi di mana Lambo langsung tersengat listrik karena berdiri di atas salah satu kabel. Levi yang berhasil menghindar mengira kalau ia udah memenangkan pertarungan dengan mudah dan mengira kalau si Lambo udah tewas. Namun Lambo lalu menangis membuat semua orang terkejut sang bayi sapi masih hidup setelah tersambar petir. Yang Ribbon bilang itu semua berkat tubuh Lambo yang mempunyai kekuatan elektriko cuiau atau jubah petir. Makanya Lambo adalah orang yang paling cocok untuk menjadi sang penjaga petir. Si Levi yang juga mendengar perkataan Ribbon merasa iri karena katanya Sansus juga udah memilihnya jadi penjaga petir. Membuat ia sangat marah dan langsung menyerang Lambo. Saat Levi akan menghabisi Lambo, si sapi kecil mengeluarkan basokannya dan kemudian terjadi ledakan. Dan seperti yang kita tahu, Lambo 10 tahun dari masa depan, auto bertukar tempat dengan si Lambo kecil. Lambo kemudian memakai tanduk yang bisa menyerap elemen petir. Namun Levi yang nggak mau kalah lalu mengeluarkan banyak payung yang juga bisa menyerap banyak petir untuk menyerang Lambo, membuat Lambo yang bahkan tubuhnya punya kekuatan elektriko cuiau nggak sanggup menahan petir sebesar itu. Tapi berkat tubuhnya itu juga Lambo nggak tewas dan berlari masuk dalam basokannya lagi. Hingga nggak diduga Lambo dari 20 tahun yang akan datang akhirnya menggantikan tempat Lambo dari 10 tahun yang tadi. Lambo sempat melihat ke arah Suna Family dan berkata sangat senang bisa melihat teman-temannya lagi karena udah lama nggak bertemu mereka. Namun nggak diduga si Levi langsung menyerang dengan payungnya yang Marmon bilang itu adalah teknik terkuat Levi yang bisa menghabisi musuhnya dalam sekali serang. Lambo terlihat nggak mencoba menghindar dan menerima serangan Levi dengan tubuhnya begitu aja. Dan hebatnya Lambo nggak tergores sama sekali sambil berkata jika listrik itu hanya seperti anak kucing baginya. Lambo lalu nggak sengaja menemukan tanduk yang tadi sempat Suna berikan dan berkata jika ia udah mencari tanduk itu sangat lama. Bersamaan dengan itu Levi pun menyerang secara habis-habisan. Di sini terbongkar jika tanduk tersebut merupakan pemberian Imitsu pada Lambo di 10 tahun yang akan datang. Di mana dengan tanduk tersebut Lambo bisa memanggil petir berwarna merah dan langsung menyerang balik si Levi. Kocaknya saat hampir menang, Lambo malah kembali ke bentuk bayi yang Ribbon bilang efek basoka hanya bertahan selama 5 menit aja. Melihat kesempatan itu, dengan kejam Levi pun mencoba menghabisi Lambo. Suna Family mencoba membantu, namun mereka diancam kedua wasit akan didiskualifikasi jika melakukan itu. Namun gak diduga, tiang-tiang penyerap petir tiba-tiba rubuh karena ternyata Suna dan Ribbon memutuskan untuk membantu si Lambo. Suna berada dalam mode hyper, mode yang di part sebelumnya berhasil mengalahkan Mokuro, membuat Squalo bingung karena perubahan Suna sangat berbeda ketika mereka berhadapan 10 hari yang lalu. Setelah mode hyper berakhir, Suna tiba-tiba diserang oleh seseorang, dan orang itu nggak lain adalah Sansus yang akhirnya datang ke tempat itu juga. Sansus bahkan menyerang wasit yang mencoba melarangnya ikut campur dalam pertarungan. Sementara satu wasit lagi lalu mengumumkan jika Levi berhasil menang dan merebut cincin petir Lambo. Dan gak hanya itu aja, karena Suna yang didiskualifikasi juga harus kehilangan cincin langitnya. Karena itu, Sansus berhasil menyatukan kedua bagian cincin langit dan membuat dirinya menjadi Judaime yang sah. Di sini, Sansus sempat berkata jika ia akan membuat perhitungan dengan sang Kyudaime. Dan sebagai Judaime yang sah, Sansus yang tertarik melihat kekuatan Suna tadi mengatakan jika ia tetap akan meneruskan pertandingan. Namun kali ini jika pihak Suna kalah, Suna akan kehilangan semua orang yang penting baginya. Karena itu, sang wasit mengumumkan jika besok pertarungan ketiga akan mempertemukan para penjaga cincin badai. Sementara Ribbon yang khawatir pada keadaan Kyudaime meminta Imitsu pergi ke Italia. Saat perjalanan pulang, Hayato merasa kecewa pada dirinya sendiri karena teknik barunya belum sepenuhnya selesai. Tapi nggak diduga Sama lalu muncul dan berencana melatihnya lagi. Hingga keesokan harinya saat pertarungan akan dilakukan, Hayato terlihat belum muncul dan terancam didiskualifikasi. Beruntung ia datang dengan tepat waktu walau terlihat seluruh tubuhnya dipenuhi oleh perban. Lawan Hayato saat itu adalah pria bernama Belpegor yang katanya anak buah Sansus yang paling jenius. Arena pertarungan kali ini merupakan ruang kelas yang udah dipasang alat bernama Hurricane Turbine yang bisa mengeluarkan angin kencang dari keempat sisinya.
Dan berbeda dengan sebelumnya karena pertarungan ketiga ini memakai batas waktu selama 15 menit. Jika enggak, maka bom yang udah dipasang di dalam Hurricane Turbine akan meledak dan menghancurkan seluruh lantai pertarungan di mana kedua peserta pasti akan tewas terkena ledakan itu. Sama lalu datang ke sana juga dan berkata pada anggota Varia jika ia mendukung pihak Suna. Melihat kedatangan Samal, Marmon ingat jika pria itu adalah satu-satunya orang yang dulu menolak diajak bergabung dengan Varia. Membuat Squalo kesal karena orang-orang hebat seperti Samal, Colonello, dan Dino berada di pihak Suna Family. Suna dan teman-temannya lalu berkata jika mereka akan memenangkan pertarungan itu untuk si Lambo yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Nggak lama, Hayato pun masuk ke arena dan berhadapan langsung dengan Belpegor. Pertarungan dimulai dengan Hayato yang menyerang lebih dulu, walau semua dinamitnya diterbangkan oleh angin dari mesin Hurricane. Sebaliknya, Belpegor menggunakan kejeniusannya dengan menaruh pisau searah dengan tiupan angin dari Hurricane Turbine, dan auto menuju langsung ke arah Hayato. Hayato lalu meledakkan 2 buah dinamit untuk mengalihkan pandangan Belpegor sementara ia bersembunyi. Tapi hebatnya, pisau si Belpegor bisa dengan cepat menemukan persembunyian Hayato, membuat anak itu berpikir bagaimana si Belpegor bisa tahu keberadaannya. Karena hal tersebut, ia pun mengingat kalau sebelum pertandingan dimulai, Belpegor sempat menyentuh pundaknya. Belpegor lalu mengeluarkan banyak pisau dan terlihat mengenai target dengan sangat telak, walau ternyata itu hanya sebuah patung yang diikat oleh sebuah benang. Dan di sini terbongkar jika sebelumnya Belpegor menaruh benang di pundak Hayato yang terhubung dengan tangannya. Maka dari itu ia selalu tahu lokasi Hayato bersembunyi dan menyalurkan pisaunya melalui benang-benang tersebut. Setelahnya, Hayato pun balik menyerang menggunakan dinamit yang udah diberikan pendorong agar bisa menembus angin dari Hurricane Turbine yang Samal bilang itu adalah teknik baru yang Hayato pelajari untuk menambah kecepatan serangannya. Belpegor terkena serangan telak tapi kemudian ia terlihat baik-baik aja dan malah tertawa senang. Kelakuan Belpegor yang tertawa senang bahkan sampai membuat teman-temannya bingung dengan sifat sang hitman jenius. Sementara Hayato lalu kembali menyerang dengan roket bomnya, namun Belpegor kali ini maju dengan cepat ke arah lawannya itu. Beruntung Hayato masih sempat meledakkan dinamit kecil yang membuat Belpegor terjatuh. Anehnya, Belpegor sama sekali nggak terlihat kesakitan dan kembali bangkit bersamaan dengan wasit yang memberitahu jika waktu pertarungan mereka tinggal tersisa 6 menit lagi. Hayato kemudian memilih untuk bersembunyi di perpustakaan agar bisa menyergap si Belpegor. Tapi nggak disangka Belpegor bisa menebas semua dinamit Hayato dengan pisaunya. Teknik pisau Belpegor yang sekarang terlihat semakin aneh karena walau nggak menyentuh lawan, Hayato terluka karenanya. Karena ternyata di semua pisau Belpegor terdapat benang-benang yang tajam. Karena benang-benang nggak terlihat itu, Hayato pun jadi terjebak dan nggak bisa bergerak. Walau ternyata Hayato nggak kalah pintar karena ia sempat menebarkan bubuk mesiu hingga ledakan bisa membebaskan dirinya. Hingga kemudian ia pun menyerang Belpegor tanpa ampun dan menjatuhkan pria itu. Kedua wasit lalu bilang jika sebelum Hayato menyatukan kedua potongan cincin badai, pertarungannya dinyatakan belum selesai. Namun sial, saat Hayato akan mengambilnya, si Belpegor kembali tersadar dan berusaha merebut cincin Hayato juga. Keduanya terlihat sama-sama udah kehabisan tenaga dan bersamaan dengan itu kedua wasit mengatakan jika waktu mereka udah habis sementara keduanya masih sibuk berebut cincin. Samal yang mengkhawatirkan muridnya lalu meminta Hayato menyerahkan cincinnya pada Belpegor, walau tentu Hayato sangat ingin menang untuk sang Yudaime. Suna juga lalu berkata untuk apa mereka bertarung jika harus kehilangan nyawa. Tapi nggak lama ruang perpustakaan meledak membuat semua orang mengira jika Hayato udah tewas. Mengejutkannya, Hayato lalu keluar dari kepulan asap karena ia mendengarkan kata-kata Suna dan memberikan cincinnya pada Belpegor di saat terakhir, membuat pihak Varia kembali memenangkan pertarungan. Sang wasit lalu mengumumkan pertarungan selanjutnya yang akan memperebutkan cincin hujan yang tentu akan mempertemukan Yamamoto melawan Squalo. Bersamaan dengan itu, anak buah Levi melapor jika ada seseorang yang datang mengalahkan banyak pasukan mereka. Dan orang itu nggak lain adalah Hibari yang akhirnya datang ke arena pertarungan. Konyolnya, Hibari langsung marah pada semua orang termasuk Suna Family karena udah bertarung dan menghancurkan sekolah mereka. Levi yang marah karena anak buahnya dikalahkan mencoba menyerang Hibari tapi malah ia yang dipermalukan.
Hibari juga hampir aja bertarung dengan Squalo, beruntung Yamamoto bisa menghentikannya. Mengejutkannya, Ribbon lalu berkata jika Hibari bisa tenang, nanti ia akan mendapat kesenangan, yaitu kembali melanjutkan duel dengan Roku Domokuro, membuatnya sangat tertarik dan memilih pergi dari sana. ひばりさん。じゃあね。 Squalo yang sombong lalu bilang jika kekalahan Yamamoto akan menjadi kesempatan terakhir Suna Family karena seperti yang kita tahu, Suna dan kawan-kawan udah mengalami 3 kekalahan, yaitu kekalahan Lambo, kekalahan Suna, dan kekalahan Hayato. Dan baru 1 kali memenangkan pertarungan, yaitu kemenangan Ryohei. Sementara cincin yang tersisa hanya tinggal cincin hujan, awan, dan kabut aja. Jadi tim Suna harus bisa memenangkan semua pertarungan agar kedudukan menjadi berbalik dengan skor 4-3. Setelah tim Varia pergi, Dino lalu datang dan menceritakan tentang latihannya bersama Hibari. Yang Dino bilang anak itu sangat sulit diatur, malah ia kemudian kabur saat mendengar pertarungan diadakan di sekolahnya. Walau begitu, Dino menyebut jika perkembangan Hibari saat ini nggak terbatas. Dino juga ternyata datang untuk memberitahu Yamamoto tentang Squalo yang katanya Squalo itu sangat berarti untuk Sansus. Dino ternyata pernah satu sekolah dengan Squalo dan bilang jika dari dulu pria itu merupakan pendekar pedang yang kuat. Hingga suatu hari, Varia Family mendengar kehebatan Squalo dan mengajaknya bergabung. Walau syaratnya, Squalo harus bertarung dengan ketua Varia saat itu yang bernama Tyr yang dikenal sebagai sang pedang kaisar. Hebatnya, setelah bertarung selama 2 hari, Squalo katanya bisa mengalahkan Tyr dan menjadi pengguna pedang terbaik di organisasi tersebut. Saking hebatnya, bahkan dulu Squalo bisa aja menggantikan Tyr menjadi ketua, tapi ia malah memilih memberikan posisi itu pada Sansus yang bahkan Dino nggak ketahui apa alasannya. Shin lalu berpindah ke markas Fongola yang ada di Italia, di mana terlihat jika Imitsu udah sampai di sana untuk memantau keadaan. Nggak lama, seorang wanita bernama Oregano melapor jika pihak Varia katanya udah menemukan markas mereka itu, membuat Imitsu berencana masuk ke dalam untuk menyelamatkan Kyudaime. Balik lagi ke Jepang, di mana Suna dan Ribbon datang ke dojo milik keluarga Yamamoto karena khawatir anak itu kepikiran dengan kata-kata Dino yang menceritakan kehebatan Squalo. Nggak lama, ayah Yamamoto datang untuk memberikan pedang warisan keluarganya yang bernama Shigure Kintoki, di mana walau terlihat seperti pedang kayu, pedang itu ternyata terbuat dari besi, guys. Dan jika menggabungkannya dengan teknik bernama Shigure Shounen, pedang itu bisa setajam pedang asli, dan dari sini akhirnya kita tahu kenapa setiap menggunakan tongkat baseball Yamamoto terlihat sedang menggunakan pedang asli, karena keluarganya mewarisi teknik Shigure Shounen tersebut. Walau begitu, ayah Yamamoto sempat marah karena anaknya itu ternyata belum sepenuhnya menguasai 8 teknik dari Shigure Shounen-nya. Malam harinya, begitu baru tiba di sekolah, Squalo yang bersemangat langsung mencegat Yamamoto. Namun Yamamoto berkata ia akan mengalahkan pria itu dengan Shigure Kintoki-nya dan part 5 pun selesai. Oke, karena part 5-nya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.